Kalau sorted fit kita ada void, ya berarti cukup 23 poin untuk bisa bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dalam latihan rutin Pre-Deal Hands. Dan di tengah kita sudah ada Om Denny Sakul. Selamat siang Om Den, sehat-sehat selalu? Selamat siang. Oke. Dari beberapa board yang kita mainkan tadi, kita konsentrasi pada tema play, yaitu tentang entry dan tentang bidding juga yang mengarah kepada slam bidding. Yang sebelumnya dulu kita sudah pernah bahas tentang control bid. Hari ini kita akan fokus pada splinter bid. Oke, kita ke tema play dulu. Kontraknya adalah 4 speed, bidding 1 speed, 2 hard, 2 speed, dan 4 speed. Barat memulai dengan king club, ya. Jadi kita harus dapat 10 track. Bagaimana cara kita berpikir step by step? Mari kita tanyakan ke Om Denny Sakul. Gimana Om Den? Ini permainan yang harus kita jalankan. Jadi seperti biasa selalu dalam kontrak warna kita hitung kemungkinan loser yang bisa kalah. Speed tidak ada masalah. Hard 1 loser, diamond 2 loser, dan club 1 loser. Jadi ada 4 loser. Oke. Dan tugas kita otomatis bagaimana 4 loser itu menjadi 3 loser. Oke. Otomatis kita cari warna yang kita bisa promosikan buat buang loser yang ada. Oke. Di sini warna yang kita bisa promosikan hard. Ya. Jadi lead king club kita ambil as, lalu kita planning buat bebasin hard. Oke. Tetapi hati-hati kalau kita anggap hard di luar 42, berarti kita mesti trump 2 kali. Sedangkan di meja itu entry-nya itu sangat sedikit. Jadi trik kedua yang benar ialah main small hard supaya kita masih bisa small hard. Ya, lawan menang queen hard, lalu melawan ambil track di club dan dia akan serang diamond. Diamond as. Lalu kita main hard, Ya. Om Den. Main hard otomatis. Oke, lalu hard kita trup besar. Jaga-jaga supaya jangan sampai over trup lawan. Ya. Lalu kita turun. Speed. Ya, ada semua sudah bagus. Jack. Tidak ada barangkali. Ya, masih ada 1. Hard kita trump dengan king. Dan kita ada entry. Ya. Jadi pada prinsipnya papan ini nggak sulit, tetapi mesti teliti mainnya. Kita mesti berhitung dulu, berpikir, berhitung. Ya kita track kedua begini, ketiga begini, keempat begini. Jadi kita bayangkan track-track sesudahnya. Ialah entry-nya itu. Ya. Jadi di sini kita menggunakan kartu trump sebagai entry. Dengan begitu kita tidak boleh tarik truf ini Om Den ya. Pada prinsipnya tidak boleh tarik truf. Karena yang kita pikirkan entry buat hard kelima yang kita prediksi akan besar nanti. Ya. Kalau hard 42. Ya. Hard 33, masuk 5 ini. Ya. Jadi kita harus hati-hati dalam menarik trump. Ada beberapa alasan ketika kita tidak tarik trump. Salah satunya adalah demi menjaga entry. Itu saya review Om Den ya. Kita berikutnya ke board si Timur lead speed 10. Ya, ini pada board 3. Nah, ini bagaimana reviewnya Om Den? Jadi biasa kita hitung trik menang yang pasti.
Spade ada 2 trik dan tidak mungkin ada tambahan trik. Heart 2 trik. Mungkin bisa ada tambahan kalau heart di luar 3-3. Diamond 6-2 fit dengan as king queen. Baru 3 trik. Klub ada 3 trik. Jadi yang sudah pasti spade 2, heart 2, klub 3. Itu jumlahnya sudah 7 trik. Berarti kita di diamond itu kita hanya butuh 5. Kita hanya butuh 5. Berarti kita boleh kasih 1. Lawan. Ya. Dan kita kena lead spade. Semua warna kita ada double stopper. Tetapi klub itu kita hitung 3 dengan king club. Tetapi entry-nya cuma 1. As diamond. Ya. Jadi bagaimana kita pikirkan ini? Yang selalu kita pikirkan, ini kartu bisa gugur kalau diamond di luar 4-1. Ada bisa gugur. Ya. Dan bagaimana kita mengatasinya? Kalau diamond 3-2, ini 13 trik. Ya, siapa aja bisa main 13 trik. Memang ada masalah kalau kita bertanding di tim, kita harus main safe. Pelajaran ini otomatis tiap pelajaran itu buat kita main tim. Kalau main pasangan ini, ya otomatis ya diamond barangkali 3-2, kans lebih besar. Jadi kita harus ambil 13 trik. Jadi karena entry buat ambil king club nggak ada, mainnya harus dipikirkan dulu. Mainnya as spade, trik kedua, ya kita toh mau memberikan diamond. Ya, kita main as club, queen club dulu. As club, queen club. Lalu diamond kecil. Kita kasih dulu. Ya, dengan anggapan diamond di luar 4-1. Jadi dengan begini kita bisa turun, Om Den ya? Kenapa? Dengan begini kita pasti bisa turun. Kita pasti bisa turun buat ambil king club. Kalau yang di meja kan enggak ada masalah. Oke, kita turun pakai diamond. Dan seperti dugaan, diamondnya 4-1. Sehingga kita bisa cash king club. King club, buang heart. Buang heart, dan sisanya adalah trik buat kita karena sudah besar semua. Oke. Kesalahan yang mungkin terjadi adalah kita main as queen club, lalu turun as diamond, lalu main king club. Kesalahan yang bisa terjadi itu karena nanti ketika diamondnya 4-1, klubnya sudah bocor. Begitu Om Den ya? Ya, jadi biasanya kalau kartu ini dibuka, kita akan seperti, waduh, salah ini. Nggak call 7. Main 6 mati karena terus. Kelihatan 7. Tetapi jangan sampai 6 mati. Buat sebagai pengalaman, kalau kita call 6, kita jangan pikirkan 7. Bagaimana kita harap-harap barangkali diamondnya 4-1. Ya. Bahwa ini, wah, bagaimana kita mainkan kalau diamond 4-1. Itu aja. Iya. Bagaimana kita bisa cash trick clubnya. Dan satu-satunya cara ya memberikan diamond pagi-pagi. Ya. Jadi akan ceritanya kan lucu, kita 7 notram nggak beat, main 6 mati Om Den. Iya. Itu lebih bahaya lagi. Oke, ada satu lagi tentang entry, yaitu sebenarnya Barat agak gambling, tapi kita lihat bagaimana kita membukukan kontrak ini. Monggo Om Den. As diamond. Belum kelihatan kartunya. Ah ya, sudah. As diamond.
Oke, As Diamond Jadi kita lihat hadir. dulu. Ya, kita lihat losernya di speed tidak ada. Di Oke, hard 1, diamond 1, klub bisa 3. ya. Jadi bagaimana kita mainkan? Ya Ya kalau otomatis diamond dulu lah. Oke. Kalau kita yang mulai klub, kita bisa kalah 3 klub, tapi kalau lawan yang mulai klub, kayaknya cuma 2 Om Den ya. Ya, Nah ini kita trup pakai apa nih Om Den? ya. Nah, selalu kita usaha kalau trump kepanjangan begini, kita biasakan trump aja pakai 7. Hmm. Buat jaga-jaga aja Om Den ya. Buat jaga-jaga. Ya, karena itu enggak ada beda 7 sama 2 buat kita punya trik nanti. Lalu ya Oke. otomatis ini kita ketok ashar. Queen-nya jatuh. Queen-nya jatuh. Nah, di sini kita tahu di sini ada 4 lembar heart. Di Ya, selatan kayaknya Om Den. ya. Dan bagaimana supaya klub itu tidak kalah 3. Nah, setelah ini di selatan kita tahu dia nggak punya diamond lagi. Selatan. Ya. Kita sudah ada teori buat kita throw in nanti dia. Ya. Kita cabut heart as king. 3 kali. Ini kedua, satu lagi, ketiga. Oke. Masih ada 1 trump di selatan, kita case dulu kita punya as king speed. Kita baru kalah 1 kan? Ya. Baru kita kasih 2 heart. Kita kasih ke lawan selatan. Dan kita buang klub. Dan ini tidak mungkin gugur lagi. Karena selatan kita tahu nggak punya diamond. Dia balik speed. Kita buang 2 klub. Dia mainin klub. Ya cuma kalah 1 klub. Ya. Jadi itu kita bisa main benar kalau kita berikan waktu buat berpikir. Waktu trik kedua. Ya, kita berikan waktu berpikir bagaimana. Coba ashar, wah jatuh. Queen. Wah, kita. Nah, kelihatan sudah pasti masuk ini. Dengan, tetapi karena trik pertama kita, trik kedua kita hati-hati trumpnya pakai 7. Ya. Oke, ini adalah salah satu entry yang menarik. Kita tidak bisa ke dummy, tapi kita memanfaatkan lawan supaya kita bisa ke dummy gitu Om Den ya. Jadi kita kasih dia 1, kita kasih dia 1, tapi sebagai balasan kita dapat 2. Gitu. Ya. Oke, dan berikutnya kita akan membicarakan tentang bidding. Ya. Di sini kita membahas tentang splinter bid. Splinter bid, apakah itu? Jadi kalau secara harfiah, splinter ini seperti jarum, ya. Jadi ada 1 gitu. Nah, dalam bidding bridge ada beberapa kategori untuk splinter bid. Pertama, ketika kita melakukan splinter, kita harus sudah berada pada game point. Artinya di kedua tangan sudah game point. Karena splinter bid biasanya kita bid double jump. Jadi sudah pasti game. Jadi kalau splinter dengan partner opening ya kita ada 12, kita bisa splinter. Yang kedua, kita harus punya 4 kartu support. Karena kalau kita cuma supportnya 3 kartu, splinternya kurang bermanfaat karena musuh bisa lead trump dan kemampuan buat ngetruff di dummy sudah berkurang. Ya. Dan yang terakhir ya itu yang splinternya adalah singleton atau void di side shoot-nya. Oke. Kenapa splinter itu penting? Di sini kami tampilkan 2 contoh pegangan. Ya. Di sini barat pegang open 1 speed dan timur splinter, ya ada singleton diamond. Nah di sini diamond itu tidak bermanfaat karena partner honornya di diamond. Jadi nggak efektif poinnya.
Tapi pada contoh yang di bawah ini, ketika partner tidak punya diamond, ya, maka singleton itu jadi istilahnya adalah sorted fits. Jadi kita tidak punya honor di diamond, sehingga kita bisa bermain 6 dengan poin yang tidak terlalu banyak, ya. Jadi butuh 27 poin sudah bisa, ya. Karena honor kita tidak di diamond. Nah, itu penting untuk menunjukkan splinter bit. Jadi kalau dia sorted fits, artinya dia singleton kita nggak ada honornya, maka cukup 27 poin untuk bit slam. Karena kita singleton, as masih makan, king queen jack itu 6 poin sudah tidak dapat lagi karena sudah kita truth, ya. Kalau sorted fit kita ada void, ya, berarti cukup 23 poin untuk bisa bit slam. Karena as king queen jack sudah nggak laku lagi, sudah kita truth, jadi 10 poin sudah hilang. Namun demikian kalau tidak fit sorted-nya, artinya dia singleton, kita ada honor di situ, maka kita untuk bit slam balik lagi ke teori asal, yaitu kita butuh 33 poin untuk slam kalau splinternya tidak fit, ya. Untuk bidding splinter ada beberapa teori, ya. Utamanya adalah dia double jump. Ketika bidding natural sudah tidak kita temukan. Jadi kalau satu heart satu speed kita bid 2 klub ini kan natural, normal. Kalau kita pakai standar 3 klub ini kan jump, strong. Sehingga di atasnya yaitu kalau kita bid 4 klub itu splinter. Artinya kedua tangan sudah game point. Jadi kita harus punya 19 karena partner bisa 6 poin. Kita singleton club dan kita punya 4 kartu support, ya, di speed. Ada contoh lain, misal kita yang responder, 1 heart 2 diamond ini kan natural, ya, normal. 3 diamond mungkin ada perjanjian khusus. Biasanya mungkin bargain race atau apa, ya. Nah, maka yang 4 diamond itu yang splinter artinya. Oke. Nah, demikian juga ketika 1 heart 2 heart kita sudah disupport, bisa juga kita splinter. Karena 3 diamond ada perjanjian khusus, mungkin long shoot trial, maka 4 diamond-nya splinter. Oke. Di sini kita bisa lihat tadi ada beberapa contoh bidding splinter. Dan kita akan dijelaskan oleh Om Den bagaimana splinter bid itu kelanjutannya bagaimana, ya. Jadi timur bidding 1 heart, lalu selatan 2 klub, barat 2 heart. Nah, kemudian timur bidding 4 klub. Nah, ini dia splinter karena jam apa karena bidding shoot-nya musuh ini Om Den? 4 klub. Ya, jam juga misalnya 1 heart 2 klub, 2 heart 3 speed splinter juga. Oh ya, karena dia jam ya Om Den. Dan Ya, kebetulan jadi, memang musuh bid club. ya, karena 1 heart misalnya lawan 2 klub, 2 heart. Bid apa aja kan pasti enggak dipas sama partner. Misalnya bid 2 speed, 3 klub, 3 diamond. Apapun itu artinya, gantung perjanjian, enggak akan dipas sama partner. Nah, kalau jam pasti itu splinter. Oke. Nah, ketika partner bilang singleton club, nah kita dengan 8 poin apa kita mau apa kita balik ke 4 heart ini Om Den? Enggak, Barat. karena ini kan 1 heart, 2 klub, 2 heart. Itu 1 heart, 2 klub, 2 heart. Kalau yang main 5 card major, itu 2 heart-nya memberitahukan partner, saya itu 6 to 9. Oke. 6 sampai 9 dan heart-nya 3. Oke. Paling kurang. Ya. Jadi waktu ini 7 poin, heart-nya 4, klubnya nggak ada poin,
Waktu partner for club, ya kita harus. Kita mau Ya. karena kita nggak punya honor di klub. Gitu, Om Dan. Ya, Dan kita bahwa juga ini sudah maksimum dari kita punya 2 heart tadi. ya, dan kita sudah janji tadi 69 dan kita nyatakan bahwa kita poinnya maksimum dari yang kita janjikan tadi. Betul. Oke, jadi kita Karena ini kelanjutannya adalah menunjukkan control bit gitu Om Dan ya. Betul. For diamond. Oke. For diamond. Nah, kemudian timur keycard 4 notram ya. Kita jawab 5 diamond, 0 keycard ya. Ya. Dan timur menyambut bahwa 0 keycard tidak masalah ya, dan ada king diamond dan dia anggap maksimum dari 69 tadi, maka dia berangkat ke 6 heart. Betul. Gitu kira-kira. Oke, saya ada contoh lain ya. Oh ya. Si barat satu speed, si timur satu speed, kemudian barat 4 diamond. Jadi ini sudah ada 4 kartu speed dan singleton diamond. Nah, apakah dia sebaiknya splinter 4 diamond atau sebaiknya dia 2 heart karena ada 5 kartu Om Den? Yang mana? Yang si barat. Nah, jadi 2 heart oke. For diamond juga oke. Oke. Ya. Tergantung. Oke, karena Mana yang heartnya dia nggak pilih. terlalu solid, mungkin for diamond Ya. nggak salah juga gitu Om Den ya. Iya, jadi itu kalau bid 2 heart oke, nggak salah. Bid for diamond juga oke. Karena diamondnya nggak terlalu solid. Oke. Nah, setelah Ya. 4 diamond, nah kelanjutannya kita adalah si timur ini apa ini Om Den? Si timur itu 4 heart. 4 heart kontrol ya. Berarti dia kan mau Ya, karena tetapi sebenarnya yang dia pentingkan itu dia sudah bisa membayangkan. Ya, dia membayangkan diamond itu nggak ada poin. Speed, oke. dia bayangkan, timur bayangkan as queen barangkali. Kan dia opening. Ya, 12 As poin tadi queen, ya. iya. Kalau as queen speed, as club, king heart, wah ini 7. Oke. Ya. Jadi sebenarnya waktu dia for diamond, dia boleh for heart. Kalau dia for heart, barat itu harus for spade. Ya. Tapi karena dia punya semua kontrol, boleh juga dia langsung panotram gitu Om Den. Iya benar, boleh 4 notram. Karena yang paling penting dia sudah membayangkan diamond tidak ada poin. Oke. As queen spade, king heart, baru 9 poin aja ini udah slam. Oke. Tapi, wah barangkali ada as club, bisa 7. Jadi dia juga sudah bisa for notram. Oke, jadi seandainya dia for notram, itu keycard dijawab 5 klub ya. 1 Satu, keycard. ini. Nah, Ya, dengan sekarang begitu di barat itu bisa king queen club. Ya. King queen club, as spade, king jack heart. Itu udah cukup. Sedangkan buat slam kita butuh to queen spade. ya. Sehingga dia nggak ada as, oke. Kita tetap harus tanya. Kita tanya dulu Queen. 5 diamond. 5 diamond. Ya. Lalu ada Kalau kita tanya 5 diamond, jawabannya cuma 2. Kalau 5 diamond tanya queen spade. Kalau dia beat 5 spade, dia tidak punya queen spade. Jadi kalau 5 Kalau spade 5 nggak punya diamond queen. di beat, ya. Kalau dia beat 5 heart, dia punya queen spade sama kontrol di heart. Oke, Kalau kebetulan dia ada beat 5, kontrol king heart dan ada queen, jadi jawabannya 5 heart. ya. Kalau dia beat 5 notram, dia pegang queen spade, ada kontrol di heart, ada kontrol di club. Ya. Ya. Jadi dia karena ruangannya tinggal sedikit, ya
ada dibikin bahasa yang sekali memberitahukan. Jadi kalau dia 5 heart itu, dia pegang queen spade, punya kontrol di heart, tetapi tidak ada kontrol di club. Oke. Kalau ada kontrol di klub, dia 5 notram. 5 notram, kontrol di club dengan kontrol di heart. Oke. Nah, yang kita khawatirkan dia punya kontrol di klub, enggak punya kontrol di heart, Om. Dan dia jawab 6 klub ya. Iya, iya, dia jawab 6 klub. Oke. Bisa terjadi, tetapi kan poinnya 12. ada as klub kan? Iya. Dia poinnya 12 dan tidak punya honor di diamond, sehingga kita bisa berharap partner punya honor di spade dan di heart gitu Om Den ya. Jadi walaupun dia punya king club, kita masih punya napas untuk bermain 6. Dan kebetulan dia jawab 5 heart, sehingga kita bisa dengan yakin bidding 6 spade. Ya. Gitu Om Den ya. Oke, kita Ya. lanjutkan ke board berikut, yaitu board 15. Oke. Nah, selatan 1 diamond, utara 1 heart. Oke. Ini kita bid 3 heart atau kita bid 4 klub ini Om Den? Si selatan. Jadi sekalian saya ingin singgung ini, kalau kita pakai standar 1 diamond, 1 heart, kita bagi. 1 diamond, 1 heart kita bagi. Kalau 3 heart kita kan sekitar 15 sampai 18. Ya. Sedangkan kalau kita splinter pada prinsipnya 19-21. Ya. Ini kita bicara sistem standar. Saya bagikan dulu, 1 diamond, 1 heart, 2 heart ini 12 sampai 15 Om Den ya? Atau 16? 14. Pada prinsipnya 12-14. Oke. Karena kalau dia 15 balance, dia nggak buka 1 diamond. Oh iya. Unbalance, ya unbalance dia 1 diamond 1 heart, udah jump. Udah 3 heart ya. Sudah bisa dianggap bahwa poinnya 17 ya. 15, 17, straight 18 ya. Ya. Dan kemungkinan dia nggak balance, karena kalau balance dia sudah opening 1 notram. Iya. Dan kalau 4 heart ini yang 18 poin tapi nggak ada pendek gitu Om Den ya. Pada prinsipnya ya. Dan 4 klub berarti yang 18 poin ada pendek di klub. Pendek klub ya. Oke. 3 speed, 4 klub, 4 diamond. Jadi dengan begitu ini dia boleh bidding 4 klub. Si selatan. Ini dia 17. Dia 17 poin, ya bolehlah kita sudah anggap karena poinnya as queen jack heart, as king jack heart, as queen jack. Jadi poinnya poin efektif, Om Den ya. Jadi meskipun 17 kita bisa anggap ini 18 poin dan punya support yang bagus di heart. Oke. Nah, si utara menanggapi 4 klub ini bagaimana? Apa dia? Jadi utara mulai bayangkan, ya, wah saya heartnya 5, jadi naik. Karena 1 diamond 1 heart kan saya baru janjikan 4. 4, ya. Saya cuma 9, tapi waktu dia 1 heart, wah, ya, naik poinnya. Saya ada singleton diamond. Jadi partner kira-kira ada as king heart, as spade, as diamond. Itu masih kurang. As king heart, as spade, as diamond masih kurang. Baru 14 itu ya. Iya. Atau 15. Jadi dia masih punya lagi. Wah, 6 pasti udah bisa dibid. Jadi waktu 1 diamond 1 heart for club, agree. Saya dengan bid for diamond. Oke, berarti dia punya kontrol di diamond. Ya, kontrol di diamond. Dan selatan apa dia tanya, apa dia tunjukkan punya kontrol di spade ini Om Den? Sudah, waktu dia kasih tahu diamond aja,
Di sini coba juga bayangkan, klub partner nggak punya poin. As diamond, queen heart, nggak cukup dong. Dia agree, ya. Jadi nggak perlu lagi langsung dia ambil alih nanya. Iya. Oke. Jadi dijawab punya 5 klub. Ya, udah kan satu loser ada di luar kan? Ya, Karena berarti dia udah bayangkan, ada 1 loser karena heart-nya fit 5-4. Jadi queen dia nggak perlu ya, terlalu khawatir. ya dia nggak perlu tanya, dia nggak tahu heart-nya Ya, 54 kan? ya. Oh, dia Jadi nggak tahu ya? pokoknya jawab Ya, sorry. ada, ya langsung dia tutup 6. 6 heart. Oke. Jadi kita juga punya contoh di mana sprinter itu tidak fit. Jadi sini utara 1 speed, ya, utara 1 speed, dan si selatan ini 4 heart. Nah, selatan 4 heart. Nah, apakah utara menerima ini sprinter atau ditolak ini, Om Den? Ya, pada prinsipnya dia tolak. Karena dia tinggal 12 high card point. Ya, Minim. Queen itu heart dia satu nggak hitung lagi. dan Queen Heart tidak bermanfaat. Satu hal lain Ya, adalah ketika ke partner sprinter dia pendek dan kita pendek, maka kita nggak bisa meng-create trik dengan cara itu. Jadi kalau dia singleton kita double turn kan cuma nambah 1 trik. Sedangkan kalau dia singleton kita 4 kartu seperti ini, kita bisa bikin trik dengan clover retroup. Jadi kita bisa create 2 trik dari klub selain as club. Sedangkan ini sudahlah ada honor nggak kepake yaitu Queen H dan cuma double turn. Itu kira-kira Om Den ya. iya, iya. Oke. Dan ini ada terakhir satu lagi dari hands yang sudah disiapkan Om Den. Ini sampai 7 ya. Coba kita lihat. Si utara bidding 1 heart. Timur ikut masuk 2 klub ya. Nah, selatan ini apa kita tunjukkan spade atau kita double atau kita bid 2 diamond, Om Den? Ya. Kalau kita tunjukkan speed, sebentar kita tunjukkan diamond, berarti kita sudah game force. Oke. Sedangkan ini partner barangkali cuma heart 5 dan punya second suit-nya club. Oke, jadi Nanti kita ke arah 3 notram kita nggak cukup poin. Jadi ini kita tidak boleh kasih game force. Tidak boleh beat suit. Yang benar one heart to club double. yang artinya poinnya kalau nanti kita bid berarti poin kita sekitar 10 9 11 gitu Om Den ya. Ya, pada prinsipnya 9 plus Ya, 9 good 8 plus itu. Ya. Kalau kita langsung kita langsung bid 2 speed berarti yang poinnya 13 up gitu Om Den. Oh enggak, 2 speed itu 9 up. Oke. Ya. Kalau dia rebid speed sebentar itu 9 11. Oke. Tapi kalau dia Tetapi bid kalau bid diamond warna lain, jadi setelah bid speed terus bid diamond jadi dianggap game nanti Om Den. dia dianggap game. Oke, Karena jadi itu nggak boleh. maka kita pilih double. Oke. Ya, tetapi maksudnya kalau bid 2 speed itu bukan game force. Oke. One round force. Karena mungkin dia rebid speed lagi itu yang non-forcing. Misalnya dia 6 biji speed, 9, 10 poin, one heart, 2 club, 2 speed. Sebentar dia bisa kasih non-forcing. Nah, kalau yang ini nggak boleh, harus double. Ya. Nah, si utara bid 3 speed. Bid 3 speed Ya, karena 3 speed. meskipun poinnya cuma 14, tapi losernya bisa dibilang hanya 4. Karena kalau partner nggak punya support di heart, maka heart tidak ada loser. Kalau partner ada support di heart, dia mungkin tidak double, mungkin 3 club tadi. Sehingga
kita bisa menduga bahwa hard partner kalau double turn ya hard nggak ada loser. Sehingga ini losernya tinggal 4 aja sehingga kita boleh bid 3 speed. Begitu Om Den? Ya, Oke. betul. Nah, setelah partner 3 speed, apa yang kita lakukan Om Den? Si selatan. Jadi pada prinsipnya 3 speed kita memberitahukan ke partner. Dengan you punya double, kalau fit kita udah game partner. 3 speed itu. Ya. Pas di sini ya selatan coba membayangkan. Loh, dia kalau jam asking speed, asking hard aja 14 poin. Wah, ini bisa 7. Oke. Ya. Jadi dia otomatis dia sambut 3 speed 4 club. Jadi waktu dia bid 4 club itu sudah memberitahukan partner, saya apa di klub, ada kontrol di klub. Pada prinsipnya opening. Sudah mau arah ke slam. Utara 4 diamond. Nah, Loh. tunjukkan kontrol di diamond Om Den. Ya, kontrol di diamond. Wah, ini asking diamond, singleton diamond. Poinnya asking. Slam sudah di tangan. Karena mungkin asking speed, as hard, as club. Mungkin. Slam sudah di tangan. Tapi udahlah, kasih aja partner yang putusin. Waktu 4 club, 4 diamond. Bid 5 club. Oke, Ya. kita bid 5 Wah. club. Itu sudah pasti force control. Void pada prinsipnya. Karena 2 klub tadi musuh bid. Ya, ya. Utara 5 hard. Oke. Ya. Karena utara nggak tahu ini. Sudah nggak bisa tanya as. Utara nggak tahu ini as diamond. Barangkali queen jack spade panjang. Ya. Sama king queen jack diamond. Selatan. Sama queen heart mungkin. Ya. Sama void club. Dia bid 5 hard. Seandainya Sini, selatan tidak 6 punya diamond. as diamond, dia bidding 6 hard gitu Om Den. 6 speed ya. Iya, pada 6 speed. Kalau tidak Waktu punya 5 as hard. diamond. Karena waktu 5 hard kan bilang nggak punya kontrol diamond karena dia lewati itu Om Den. Iya, ya. Yang mana? Si utara? Sudah, diamond kan. Nggak, maksudnya nggak utara punya kan first sudah, control. enggak, for and enggak itu artinya. Oke. Karena for club, for diamond bisa aja itu first control. Oke. Jadi sebenarnya selatan ini nggak Bisa tahu aja first apa, control. cuma laporan aja dia berarti. Si selatan. Betul. Selatan kan ya. Dia Jadi hanya waktu dia punya 5 club, kewajiban untuk melaporkan, dia 5 hard, laporkan. wah. Betul. Jadi 6 diamond. Oh, partner, saya diamond itu ada as, ya. Ya otomatis queen speed sudah ada itu. Karena poinnya tadi kan Opening. sudah Nah, utara ya tinggal bid 7. poinnya kan sekitar 10-11, klub nggak ada honor, baru hard cuma double turn, ya kan? Lalu seandainya asking diamond baru 9, ya kan? Berarti mestinya ada queen spade lah, supaya poinnya jadi 10 gitu Om Den. Ada lain lagi ya. Ya, oke. Jadi Iya. ini sebenarnya permainan bridge kalau kita lihat-lihat jadi kita harus punya kemampuan imajinasi atau membayangkan kartu partner gitu Om Den. Betul. Itu yang paling penting. Ya. Nah, kalau kita maksudnya kelas bridge kita sudah lebih tinggi, ya bukan cuma kalau pertama
baru menghafal Iya. sistem. Tapi kalau kita sudah lebih lama, kita harus tahu bagaimana. Membayangkan kartu partner dan membayangkan kartu lawan. Dan kita juga harus berpikir bagaimana seandainya dia tidak break. Jadi kita berharap kartunya break, tapi juga kita harus berpikir bagaimana seandainya tidak gitu, Bren. Ya, seperti yang tadi kayak akhirnya kita main 6 not trump, Ya. bisa 7. Ya, kita mesti bayangkan 4-1 di luar, save-nya bagaimana. Gitu. Jadi meskipun tema kita hari ini adalah tentang entry dan splinter, tapi kita harus paham juga bahwa bridge adalah ilmu imajinasi atau membayangkan dan memprediksi kartu-kartu yang mungkin muncul. Itu review dari saya. Mungkin Om Den ada tambahan? Ya. Oke. Pada Sampai prinsipnya ketemu cukup minggu depan. sampai minggu depan. Semoga sehat selalu Om Den. Selamat Oke. sore.